Jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin yawatin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian pada salat alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang fadilahnya tak terbilang. Semoga kajian kita di siang hari ini senantiasa menjadikan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat yang besar dari dalamnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian kali ini kita melanjutkan bahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, salah satu kajian untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya, dengan harapan tentu yang pertama semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kelak mendapatkan umatnya yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan yang kedua tentu kemudian mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya di tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai macam perjuangannya, termasuk tentu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ahli sejarah mencatat sampai dengan tahun ke-6 ini, Masya Allah tabarakallah, Rasulullah sudah lebih dari 40 kali peperangan. Ya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, di tahun inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kembali betapa sesungguhnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dinul Islam itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, berbagai macam peperangan-peperangan itu adalah tuntutan situasi kondisi pada waktu itu yang memang tidak bisa disikapi kecuali dengan berperang. Nah, begitu Masya Allah wa tabarakallah, di tahun ke-6 ini Rasulullah SAW kemudian mendapatkan kesempatan untuk apa? Di mana orang-orang kafir Quraisy terutama wabil khusus mereka sudah banyak sekali mengalami peperangan ya dengan Rasulullah SAW, dan ternyata banyak dari peperangan itu mereka kalah. Ada pernah menang sekali namun kemudian langsung dibalas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu ketika kemudian kondisinya sudah demikian dan kemudian musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sudah mengalami kekalahan, termasuk tentu kemudian orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 ini mulailah kemudian menegaskan dan menunjukkan betapa sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Pada hakikatnya bukan untuk mengajak berperang. Pada hakikatnya adalah bukan untuk memusuhi manusia, tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang benar-benar untuk merealisasikan wujudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semesta alam. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, bersama dengan 1.500 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu kemudian berniat untuk berangkat berumrah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam perjalanan bersama dengan 1.500 para sahabat ini, ya jemaah sekalian, kemudian tentu ini didengar informasinya oleh orang-orang kafir Quraisy.
Maka orang-orang kafir Quraisy merasa luar biasa keberatan. Ya, mereka ini belum kelar, belum selesai ini dengan kita. Ya, Muhammad belum selesai dengan kita. Maka kemudian mereka merasa keberatan dan pada akhirnya mereka mengirim beberapa orang termasuk 500 pasukan yang dipimpin oleh panglima beliau, ya, Masya Allah wa tabarakallah. Ketika kemudian 500 orang ini kemudian mencegat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika kemudian mengetahui ini ada pasukan nih dari orang-orang kafir Quraisy, bagaimana sikap kalian? Dan ini salah satu karakter dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu adalah manusia yang sangat luar biasa cerdas dalam strategi peperangannya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi salah satu misi utama dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya ini membawa Islam ini benar-benar dalam rangka rahmatan lil alamin. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah beliau tentu adalah yang maksum, dijaga dari kesalahan dan dosa. Kemudian luar biasa cerdas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, strategi peperangannya luar biasa dan seterusnya. Ketika kemudian ada pasukan dari orang-orang kafir Quraisy yang mau memusuhinya demikian, maka beliau kemudian tetap memperbanyak musyawarah bersama dengan para sahabatnya. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Ketika orang-orang kafir Quraisy ini kemudian mengirim pasukan, yang pasukan itu siap untuk menyerbu dan memusuhinya. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan beberapa masukan dari sahabat, ya, mayoritas dari pendapat dari para sahabat kemudian ditegaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Nabi, niat kita berangkat ini adalah niat untuk umroh. Karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, tetaplah kita pada niat kita dan jangan kita terpengaruh dengan provokasi yang dilakukan oleh pasukan orang-orang kafir Quraisy. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pun setuju dan menegaskan bahwa baik kalau demikian kita tetap, ya, berniat untuk berangkat berumrah di Makkah, dan karenanya kemudian kita tidak memodulikan, ya, provokasi dari pasukan kafir Quraisy yang mereka memprovokasi untuk kemudian memusuhi dan seterusnya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di tahun itu, ya, di tahun ke-6 itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat Nabi SAW kemudian tetap berjalan. Nah, bersamaan dengan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian tetap melaksanakan umrahnya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu, ya, Rasulullah orang-orang Mekah dan kemudian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli Mekah tentu luar biasa kangen luar biasa, sangat rindu untuk kemudian bisa berumrah di Makkatul Mukarramah. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata, ya, di tahun itu orang-orang kafir Quraisy kemudian menegaskan betapa sesungguhnya, ya, mereka, ya, Muhammad dan juga kaum muslimin tidak diperkenankan untuk masuk Mekah. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian, ya, beberapa upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini untuk menghalang, ya, keberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui kondisi demikian, maka Rasulullah SAW kemudian mengutus sahabatnya untuk melakukan diskusi dan dialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Dikirimlah, ya, rencana dikirim Umar bin Khattab. Karena memang kaumnya Umar dan sukunya itu terbiasa untuk melakukan negosiasi. Namun ketika kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar, ya, wahai Rasulullah, ya, kalau saya siap-siap saja, begitu. Namun yang jauh lebih tepat, ya, dalam kaitan ini, kalau berkomunikasi dengan orang-orang Quraisy, ya, itu yang terbaik itu bukan saya, ya.
Siapa? Kata Umar bin Khattab, yang tepat adalah Utsman bin Affan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya diutuslah Utsman bin Affan untuk melakukan diskusi dan dialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, memang Utsman bin Affan ini adalah walaupun ya orang-orang kafir Quraisy ini luar biasa benci dan marah dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, wabil khusus kalau dengan dengan Utsman bin Affan, ya orang-orang kafir Quraisy ini tetap senang, cinta. Kenapa? Karena kebaikan dari Utsman bin Affan, ya. Selama beliau di Mekah itu hubungannya dan komunikasinya dengan orang-orang Quraisy itu sangat baik. Sangat baik. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kedatangan dari Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterima dengan baik oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian dilakukan diskusi. Inti sari dari diskusi, hasil dari diskusi dengan orang-orang kafir Quraisy itu adalah, wahai Utsman, kalau engkau berniat umroh maka umrohlah. Tetapi tidak dengan Muhammad. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, penolakan orang-orang kafir Quraisy ini ya menegaskan betapa sesungguhnya mereka masih ya sangat benci dan kemudian memusuhi terhadap Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin. Ini sebagian dari sahabat itu nanti ketika kemudian Utsman sudah balik, ini bertanya kepada Utsman, ya, wahai Utsman, apakah engkau sudah jadi umroh? Begitu kan, ya. Maka kata Utsman ketika kemudian sudah balik, ya, tapi itu belum balik waktu itu. Ketika beliau sudah balik, itu celakalah engkau, ya, celakalah Utsman kalau kemudian sampai Utsman kemudian umroh sendirian. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tawaran dari orang-orang kafir Quraisy kepada Utsman bin Affan untuk kemudian mempersilahkan umrah sendiri dan kemudian tidak dengan Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, maka kemudian pastinya kemudian ditolak oleh Utsman bin Affan. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, sayangnya itu kemudian ada informasi, ya, ada kabar burung yang kemudian sampai kepada Rasulullah bersama dengan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Ya. Tidak tahu itu informasi dari mana, namun kemudian yang masuk informasinya kepada Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin itu adalah sikap orang-orang kafir Quraisy ini bukan hanya menolak Utsman bin Affan tapi kemudian membunuh. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin kemudian menyatakan dengan tegas, ya, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kemudian ditegaskan atau mendapatkan informasi tentang sikap orang-orang kafir Quraisy ini terhadap Utsman bin Affan, maka kemudian mereka berbaiat di Baiatur Ridwan. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina il yubayyi'unaka tahta asyajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Di mana sebelumnya kaum muslimin ini benar-benar berniat untuk umrah, tidak akan berperang dan sebagainya. Namun ketika mendapatkan informasi kemudian Utsman ini dibunuh, maka mereka pun kemudian, ya, berbaiat bersama dengan Rasulullah SAW dalam baiatur ridwan, dan mereka siap untuk kemudian mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membalas kematian dari Utsman bin Affan. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ketika kemudian Rasulullah bersama dengan para sahabat kemudian sudah berbaiat di Baiatur Ridwan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sesungguhnya, ya, sikap dari Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, ya, itu sampai Rasulullah ketika kemudian bersumpah, kedua tangan beliau, ya, tangan kanan beliau untuk beliau sendiri dan kemudian tangan kiri beliau itu ini untuk Utsman bin Affan. Sumpah itu kemudian Utsman diwakili oleh Rasulullah SAW dalam Baiatur Ridwan tersebut. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ya, setelah kemudian beliau bersama dengan para sahabat melakukan baiat ini, maka kemudian tentu orang-orang kafir Quraisy, wah ini luar biasa ini, ya, orang-orang muslim, ya, Muhammad bersama dengan kaum muslimin, mereka siap berperang ini. Akhirnya mereka juga ketakutan dan karenanya kemudian mereka mengirimkan beberapa utusan untuk melakukan diskusi dan dialog bersama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian ya beberapa utusan dari orang-orang kafir Quraisy ini diutus kepada Rasulullah SAW untuk melakukan diskusi dan dialog. Ada misalnya Urwah bin Mas'ud, ya, Urwah bin Mas'ud, seorang Thaqafi, ya, yang mereka melakukan dialog, ya. Ini mereka tinggalnya itu di nomaden, ya, nomaden. Tapi besar, ya, kaumnya ini besar. Dan Urwah bin Mas'ud ini kemudian diutus oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy untuk melakukan dialog bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ketika Rasulullah SAW tahu yang diutus adalah Urwah bin Mas'ud, maka Rasul tahu bagaimana menyikapi orang Ats-Tsaqafi ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk merapikan pakaian umrohnya. Ya, pakaian umrohnya semuanya dirapikan, kemudian hewan-hewan untuk kurban itu disiapkan dengan baik, diperlihatkan. Hanya dilihatkan demikian, maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini kemudian melihat, ya, nyata, benar ini berarti Muhammad itu hanya akan umroh dan tidak ingin berperang. Karena itu kemudian, ya, tanpa berbicara, setelah melihat dengan jelas seperti itu, maka akhirnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi kemudian kembali kepada orang-orang Quraisy, ya, bahwa ya sudahlah, kalian terima saja, biarkan saja Muhammad masuk, ya, ke Mekah, karena saya yakin dengan seyakinnya bahwa Muhammad bersama dengan kaum muslimin itu hanya ingin umroh, tidak ingin berperang. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya orang-orang Quraisy ini marah dengan Urwah bin Mas'ud ini, ya. Tapi ketika kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Urwah bin Mas'ud ganti marah, ya. Apakah engkau akan memerangi kami? Kalau kalian memerangi kami, kami siap untuk mengalahkan kalian. Maka akhirnya Abu Sufyan kemudian mengatakan, tidak, sudah selesai, urusannya selesai, ya, damaikan oleh pemimpin dari Quraisy, ya, dan pada akhirnya jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya diganti lagi, ya, wakil dari Quraisy untuk kemudian melakukan komunikasi bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian Rasulullah SAW, ya, benar-benar melakukan persiapan demikian, maka jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini mengutus lagi, ya, mereka di mana mereka mengutus seorang yang sudah dikenal, ya, sebagai komunikasinya luar biasa baik, biasa berkomunikasi dengan berbagai macam bangsa, ya. Maka Suhail bin Amr, ya, yang diutus oleh orang kafir Quraisy. Nah, lewat Suhail bin Amr inilah kemudian, ya, Rasulullah SAW, kalau yang diutus adalah Suhail, maka ini artinya ini pasti kemudian kemungkinan besarnya, ya, akan berhasil melakukan diskusi dan dialog. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Rasulullah SAW mengetahui yang didatangkan atau yang dikirimkan adalah Suhail, terakhir adalah Suhail bin Amr, maka bersamaan dengan Suhail bin Amr ini, maka akhirnya Rasulullah SAW melakukan diskusi dan dialog dengan Suhail bin Amr, ya, kiriman utusan dari orang-orang kafir Quraisy ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, pada akhirnya intisari dari pertemuan dengan Suhail bin Amr, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan kesepakatan, ya, di antara mereka untuk berdialog, dan kemudian mereka bersepakat untuk sulhul Hudaybiyah, ya. Ada perjanjian perdamaian Hudaybiyah, di mana selama 10 tahun, ya, mereka bersepakat untuk mereka tidak berperang.
Dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah ini jemaah sekalian rahimakumullah ya, ternyata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain ini tidak terima dengan hasil dari Sulhul Hudaybiyah ini. Ya, wah apa untungnya ya 10 tahun tidak berperang begitu ya. Mungkin karena selama ini ketika dalam peperangannya sudah kita sering menang ini ya, sering menang. Dan kebiasaan mereka memang berperang, ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kondisi ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam tanda kutip ya agak tidak serak dengan keputusan Nabi untuk menerima Sulhul Hudaybiyah ya, perdamaian Hudaybiyah ini, maka jemaah sekalian rahimakumullah ya, ketika kemudian setelah selesai perjanjian dengan kafir Quraisy ini ya dalam Sulhul Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus ya, dari kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurbannya. Ketika kemudian mengutus ya Rasulullah sampai 3 kali memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurbannya, ternyata tidak dilakukannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ke tendanya dan kemudian kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan rasa kurang sereknya dengan bagaimana sih para sahabat ini diperintahkan kok tidak sampai 3 kali diperintahkan Nabi tidak melakukannya. Maka kata istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi ya sudah ini memang kondisinya luar biasa. Maka usulan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudahlah engkau hendaknya ya sebaiknya panjenengan melakukan langsung saja menyembelih hewan kurban dan kemudian bertahallul. Maka usulan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian masya Allah wa tabarakallah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyembelih hewan kurbannya dan kemudian bertahallul, maka seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera mengikutinya. Nah, inilah jemaah sekalian rahmakumullah, peristiwa yang luar biasa besar ya di tahun ke-7 Hijriah ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian benar-benar dengan tentu dengan kecerdasannya, dengan kehebatan Rasulullah SAW dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul kemudian mengajak kaum muslimin untuk kemudian berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy, dan ini menegaskan tentang hakikat dari agama ini diturunkan kepada kita semuanya, kepada umat manusia, itu wa ma arsalnaka, tidaklah aku diutus oleh Allah SWT kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk merealisasikan ketenteraman, rahmat bagi alam semesta. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan perjanjian damai tersebut, dan kemudian kaum muslimin walaupun di awalnya itu agak berat ya untuk menerima, sampai-sampai tidak mau mengikuti untuk perintah Nabi untuk bertahallul dan seterusnya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini teladan yang luar biasa ketika Rasulullah SAW mendapatkan situasi dan kondisi di mana ya, itu sekali-kalinya ya sahabat diperintahkan Nabi sampai 3 kali tidak melakukan ya. Ternyata usulan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang orang ini tidak segera melakukan perintah itu dengan sangat baik. Maka dalam kondisi yang demikian, yang terbaik adalah ya sang pemimpin atau orang-orang yang dicontoh itu harus segera memberikan teladannya ya. Ketika teladan itu ya kalimat fisik ya atau teladan praktek itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya kata-kata ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa ini menegaskan dan menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita semuanya dalam kondisi di mana ya selama ini peperangan Rasul ternyata mengedepankan adanya ketentraman di antara mereka,
adanya kesepakatan di antara mereka. Secara nilai jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa poin dari perjanjian Hudaybiyah ini ya sebagiannya dirasa oleh kaum muslimin ini merendahkan atau kemudian merugikan orang kaum muslimin. Misalnya beberapa poinnya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian dalam perjanjian ini ditegaskan bahwa kalau ada ini perjanjian selama 10 tahun tidak berperang. Satu. Yang kedua, ketika ada orang-orang Mekah yang kemudian ke Madinah maka kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan muslimin wajib mengembalikannya Sebaliknya, kalau ada orang-orang Madinah yang kemudian lari ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikannya. Ini dirasa merugikan, luar biasa merugikan. Termasuk Umar bin Khattab pun kemudian protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat protes itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, wahai Umar, kalau ada orang Mekah ke Madinah di mana kita harus mengembalikan, maka itu hal yang baik. Loh kok bisa? Bagaimanapun juga orang yang berniat masuk Islam, mereka ingin untuk berkumpul bersama dengan kita semuanya di Madinah, namun kita harus mengembalikannya. Ada peluang yang sangat besar bagi dirinya, di samping ini adalah ujian dari Allah untuk menegaskan bahwa niat masuk Islamnya sangat baik. Tentu ini kemudian menjadi sarana yang sangat baik untuk mengajak mereka semuanya, orang-orang yang ada di Mekah, untuk kemudian segera masuk Islam. Pun demikian sebaliknya, kalau ada orang Madinah kok kemudian dia murtad dengan cara mereka kembali ke Mekah, maka nggak ada manfaatnya orang murtad. Maka Masya Allah tabarakallah, pada hakikatnya kesepakatan dari perjanjian Hudaybiyah itu sangat baik. Mulai paham Umar bin Khattab dan juga beberapa sahabat yang lain. Dan beberapa poin-poin yang dirasakan merugikan, dirasa merugikan, itu pada hakikatnya jemaah sekalian rahimakumullah ternyata memberikan kemanfaatan yang luar biasa besar. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, di antara manfaat yang luar biasa besar di sini, di mana nanti kita akan dapatkan beberapa orang yang masuk Islam, kemudian mereka kemudian lari ke Madinah. Begitu kemudian diketahui lari ke Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy tentu kemudian menuntut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikannya. Pada saat kemudian dikembalikan, itu akhirnya ini orang yang sudah dikembalikan. Ini perjanjiannya demikian kata Nabi. Ketika kemudian dikembalikan, dalam perjalanannya ini orang kemudian bisa mengalahkan mereka yang orang-orang kafir Quraisy yang menuntut itu, dan kemudian mereka menjadi kekuatan baru di tengah perjalanan, dan pada akhirnya Masya Allah nanti kita akan lanjutkan pada bahasanya, di mana mereka kemudian menjadi satu kekuatan yang akhirnya ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan demikian pula sebaliknya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian beberapa poin dari kesepakatan dari perjanjian Hudaybiyah ini kemudian terlaksana, maka Masya Allah wa tabarakallah, pada akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya bisa dengan leluasa melanjutkan dakwahnya di luar bahkan di luar negeri Arab. Dan pada akhirnya dari situ kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika kemudian perjanjian Hudaybiyah ini didapatkan dan dirasakan oleh kaum muslimin bersama dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dengan diterimanya perjanjian Hudaybiyah ini, akhirnya peluang untuk dakwah menjadi jauh lebih luas, dan tidak ada halangan yang sudah dibenarkan di dalam perjanjian tersebut. Dan pada gilirannya tentu kemudian peningkatan luasnya dakwah Islam itu menjadi jauh lebih luas lagi. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu manfaat yang luar biasa berharga yang didapatkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, dan ini tentu menjadi pelajaran yang luar biasa berharga bagi kita semuanya, bahwa
dakwah Islam sebagaimana kita dapatkan pelajaran dari perjalanan Sulhul Hudaybiyah ini, maka sesungguhnya dakwah Islam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada hakikatnya Islam ini benar-benar mengantarkan kita semuanya untuk bisa merealisasikan rahmat kebaikan bagi alam semesta. Berbagai macam ujian cobaan dalam perjalanannya tentu itu adalah sunnatullah dalam kehidupannya, dan ingat itu semuanya akan mendapatkan balasan yang tiada terhingga baik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Sulhul Hudaybiyah di siang hari ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perjuangan dakwah kita. Amin Allahumma amin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq dari ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.